Apa kabar kalian para rebanas pecinta film yang tentunya bukan film esek-esek yang bisa bikin bengek. Semoga kalian tetap dalam keadaan baik-baik saja. Di video kali ini, Trondol akan mereview alur film yang berjudul Shang-Chi and the Legend of Ten Rings. Film ini bercerita tentang kesaktian dari 10 cincin para dewa. Penasaran kan sama alur ceritanya? Oke, tanpa lama-lama kita langsung masuk ke alur filmnya. Pada awal film, kita diceritakan tentang legenda 10 cincin para dewa. Pemilik dari ke-10 cincin tersebut akan memiliki kekuatan yang sangat kuat, serta memiliki umur yang panjang. Wenwu, seorang pria yang umurnya telah mencapai ribuan tahun, adalah orang yang memiliki ke-10 cincin itu. Dia memiliki sebuah padepokan bela diri maksudnya, yang bernama Padepokan Ten Rings. Padepokan itu mengajari para muridnya untuk memberontak serta mencuri barang-barang berharga. Sampai pada tahun 1996, Wenwu ingin pergi ke sebuah desa bernama Desa Talo, di mana desa itu terdapat hewan-hewan unik dan juga ilmu-ilmu sihir kuno. 明白，我这就派侦察队去一探究竟。我们现在就去。 Tanpa berlama-lama, Wenwu pun pergi ke Desa Talo dengan anak buahnya. Perjalanan ke Desa Talo harus melewati labirin bambu yang terus bergerak. Sampai akhirnya, mobil Wenwu kecelakaan karena dikejar labirin yang bergerak. Namun, Wenwu berhasil selamat. Dengan tekadnya, Wenwu pun melanjutkan perjalanan. Akhirnya, dia pun bertemu dengan seorang wanita yang langsung diajaknya untuk gelut. Ngapa sih gak gelut di atas kasur aja? Lanjut, pertarungan antara Wenwu dan Yingli terjadi cukup sengit. Wenwu yang sampai sekarang tak terkalahkan pun akhirnya mampu bertekuk lutut di tangan Yingli. Wenwu yang kalah pun akhirnya jatuh cinta dengan Yingli karena keelokan paras wajah dan kemampuan bela diri dari Yingli. Karena cinta mereka tidak direstui oleh ketua desa Talo, akhirnya Yingli pun pergi bersama Wenwu untuk memulai hidup mereka berdua. Mereka pun bersepakat untuk hidup normal tanpa adanya kekuatan Yingli dan Wenwu dengan 10 cincinnya. Dari pernikahan yang mereka lakukan, mereka mendapatkan 2 orang anak, yaitu Shang-Chi dan adiknya Xialing. Suatu pagi, Yingli menceritakan kisah seekor naga desa Talo yang telah memberinya kekuatan kepada Shang-Chi. Yingli juga memberikan sebuah liontin berwarna hijau kepada Shang-Chi dan juga Xialing, dan berpesan kepada Shang-Chi apabila ia tersesat maka liontin itu akan menunjukkan jalan pulang. Wenwu, Yingli, Shang-Chi dan Xialing menjadi keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan warohmah. Sampai suatu ketika tibalah geng Iron, yaitu musuh dari Ten Rings, yang meminta sebuah pembalasan. Saat itu Wenwu sedang pergi. Akhirnya Shang-Chi dan Xialing disuruh bersembunyi oleh Yingli, dan Yingli melawan geng tersebut seorang diri. Ketika Wenwu pulang, ia sudah mendapati Yingli mati di hadapan Shang-Chi. Selepas kematian Yingli, Wenwu pun kembali memakai cincin itu dan juga menghidupkan padepokan Ten Rings miliknya lagi.
Karena dendamnya membara, Wenwu pun membantai para anggota Iron Gang serta melatih Shang-Chi agar menjadi petarung kelas film. Lanjut, sampai tiba saatnya, Shang-Chi berusia 14 tahun. Dia diberi tugas oleh Wenwu untuk membunuh ketua geng Iron. Setelah ia menyelesaikan misi itu, lalu ia kabur ke San Francisco untuk bertaubat. WKWKWK. Bertahun-tahun di kota orang, ia bekerja di sebuah hotel dan ia ditemani oleh Katie. Suatu hari, saat Shang-Chi dan Katie naik bus untuk bekerja, ia didatangi oleh preman yang ingin memiliki kalungnya. Terjadilah pertarungan ala-ala kungfu antara Shang-Chi dan para preman. Shang-Chi mampu merobohkan preman-preman itu. Tiba-tiba, berdirilah seorang pria besar dan tangan pisau yang tidak tahu dari mana asalnya langsung menyerang Shang-Chi. Shang-Chi yang tahu bahwa orang itu adalah suruhan Ten Rings, ia pun tidak membiarkan kalungnya untuk dirampas. Katie yang menggantikan mengemudi bus menerima instruksi dari Shang-Chi untuk menjalankan sebuah rencana. Alhasil, dengan gaya drift ala bus kota, mereka pun berhasil mengalahkan anggota Ten Rings. Namun, kalung milik Shang-Chi telah berhasil diambil oleh si tangan pisau. Setelah kejadian itu, Shang-Chi dan Katie pergi ke Macau untuk mencari Xiaoling. Karena kalung kedua dimiliki oleh Xiaoling dan otomatis Ten Ring akan mengejarnya. Sesampainya di Macau, Shang-Chi malah bertemu dengan seseorang yang ternyata menjebaknya untuk mengikuti pertarungan kelas keras. Shang-Chi pun memasuki arena dan ternyata lawannya adalah adiknya sendiri, yaitu Xiaoling, yang tidak lain adalah pendiri pertarungan gelap tersebut. Flashback ke masa lalu, saat itu Shang-Chi meninggalkan Xiaoling dan berjanji akan kembali dalam 3 hari. Namun, Shang-Chi malah meninggalkan Xiaoling. Hal itu membuat Xiaoling merasa sendiri dan dendam dengan kakaknya hingga berak, sebuah tendangan paha pemantik mengenai wajah Shang-Chi hingga ia tersungkur. Setelah pertarungan yang mereka lakukan, Xiaoling menceritakan apa yang ia alami dan berkata bahwa hal itu bukan urusan kakaknya lagi. Hingga datanglah para anak buah Ten Rings yang memasuki gedung tersebut. Xiaoling lalu pergi melewati pintu VVIP dan Shang-Chi harus pergi dengan melewati kaca bangunan. Pertarungan pun terjadi antara Shang-Chi dan para pendekar Ten Rings. Katie yang tidak bisa bela diri akhirnya terjatuh dari gedung dan beruntungnya ia diselamatkan oleh Xiaoling. Pertarungan pun berlanjut antara Shang-Chi dan pendekar bertopeng. Pertarungan itu terjadi cukup sengit, namun akhirnya Wenwu datang dan berhasil merampas kalung yang dikenakan oleh Xiaoling. Wenwu pun membawa Shang-Chi, Xiaoling, dan Katie ke markas Ten Rings. Sesampainya di sana, mereka diajak ke dalam ruangan yang tidak lain adalah ruangan kerja Wenwu. Dan Wenwu memberitahu anak-anaknya semenjak istrinya meninggal, ia menggali kitab-kitab kuno kisah tentang Desa Talo dan mempelajarinya. Dari penelitian tersebut, ditemukan petunjuk bahwa ada gerbang misterius menuju Desa Talo. Wenwu pun bercerita bahwa juga ada suara Yang Li yang meminta Wenwu untuk membebaskannya dari gerbang tersebut. Namun, Shang-Chi dan Xiaoling pun tidak mempercayai hal itu. Dan akhirnya,
Wenwu menunjukkan bukti dengan menggunakan kedua kalung yang masing-masing kalung itu ditempelkan pada mata ukiran naga di tembok Wenwu. Tiba-tiba semburan air pun muncul, lalu membentuk sebuah peta yang lalu dijelaskan apa maksud dari peta tersebut oleh Wenwu. Peta itu menunjukkan bahwa jalan menuju gerbang desa Talo yang dimaksud oleh Wenwu. Namun, Shang-Chi dan Xiaoling tidak mau jika harus membantu ayahnya untuk masuk ke gerbang itu. Karena memang kenyataannya ibunya telah mati dan mereka juga tidak mau mengusik desa Talo. Karena mereka terus membangkang, akhirnya mereka pun dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam penjara, mereka bertemu dengan seseorang bernama Trevor dan seekor hewan tanpa kepala bernama Morris. Tanpa kepala. Ternyata Morris bisa menunjukkan jalan ke desa Talo agar mereka bisa sampai dulu tanpa kedahuluan oleh Wenwu. Mereka pun bergegas kabur dengan menggunakan sebuah mobil. Oh my god. That's my car! God damn it. Hold on. Access approved. Di tengah-tengah hutan, mereka melewati labirin bambu yang selalu bergerak. Dengan arahan Morris dan skill drift ala Katy, mereka pun bisa sampai di pintu gerbang desa Talo. Setelah melewati gerbang air terjun dan sebuah portal dimensi, akhirnya mereka pun bisa sampai ke desa Talo. Di sana, banyak hewan-hewan mitos berbentuk aneh yang mereka temukan. Salah satunya adalah teman-teman dari Morris. Sesampainya di perumahan desa Talo, Shang-Chi dan kawan-kawan disambut penduduk desa Talo dan bibinya, yaitu Bibi Nan. Mereka pun langsung diajak Bibi Nan berkeliling dan mereka juga diberitahu sebuah cerita tentang kaum mitologi penghisap nyawa yang selalu menyamar sebagai suara Yang Li. Diceritakan bahwa pada dasarnya penduduk desa Talo adalah manusia pilihan yang menjaga pintu gerbang serta dibantu adanya seekor naga yang membantu menjaga gerbang tersebut. Dengan cara berkamuflase menjadi suara Yang Li, makhluk itu berusaha mempengaruhi Wenwu agar menghancurkan gerbang tersebut, supaya mereka bisa bebas. Mereka tahu dengan kekuatan 10 cincin milik Wenwu, mereka bisa mudah untuk bebas. Karena sekarang Wenwu telah terperdaya oleh makhluk tersebut, maka Bibi Nan menyuruh agar Shang-Chi dan Xiaoling berwaspada dengan kedatangan ayahnya. Bibi Nan juga memberikan baju khas desa Talo yang dimana baju tersebut adalah peninggalan dari Yang Li. Karena ia tahu kelak anaknya akan datang ke desa Talo. Mereka pun langsung melakukan latihan bela diri ala desa Talo secara terpisah. Shang-Chi diajari jurus yang ibunya dulu gunakan untuk mengalahkan Wenwu oleh Bibi Nan. Xiaoling melatih skill talinya dan Katy belajar untuk memanah. Keesokan harinya, anggota Ten Rings pun datang ke desa Talo. Alhasil, terjadilah peperangan antara warga desa dan anggota Ten Rings. Dalam peperangan tersebut, Shang-Chi harus melawan ayahnya sendiri. Wenwu yang kecewa karena merasa dikhianati oleh Shang-Chi, karena Shang-Chi dulu dilatih oleh ayahnya akan ilmu bela diri agar Shang-Chi bisa membalas dendam ayahnya. Malah sekarang digunakan untuk melawan ayahnya sendiri. Dengan perasaan marah, Wenwu langsung menyerang Shang-Chi dengan 10 cincinnya. Hal itu membuat Shang-Chi terlempar ke dalam sungai dan tenggelam. Wenwu pun langsung menuju ke pintu gerbang iblis. Dengan kekuatan 10 cincin yang ia miliki,
Ia memukul-mukul pintu iblis itu sampai lama-kelamaan pintu itu retak dan keluarlah si iblis penghisap nyawa. Iblis itu pun menuju desa Talo. Sebelum terlambat, Bibi Nan meminta agar anggota Ten Rings untuk bergabung. Namun, mereka pun menolak. Tiba-tiba datanglah iblis itu dan langsung menyerang anggota Ten Rings. Karena senjata mereka tidak mampu melukai iblis itu, maka mereka pun bergabung dengan penduduk desa Talo untuk menyerang iblis tersebut. Para iblis itu menyerang untuk mengambil roh-roh manusia yang nantinya akan diberikan kepada pimpinan mereka. Jika pimpinan mereka mendapat banyak roh, maka pimpinan mereka pun juga akan semakin kuat. Di sisi lain, Shang-Chi yang masih tenggelam, dalam pikirannya ia flashback tentang cerita ibunya mengenai naga di desa Talo yang merupakan bagian dari diri Shang-Chi. Alhasil, Shang-Chi pun tersadar dan ada naga besar yang mengitari dirinya. Shang-Chi pun langsung naik ke atas naga tersebut lalu keluar dari dalam air. Naga itu pun seketika memakan iblis-iblis penghisap nyawa. Sedangkan Shang-Chi menuju ayahnya untuk menghentikan apa yang dilakukan ayahnya. Pertarungan antara Shang-Chi dan ayahnya pun tidak dapat dielakkan. She's not back there, Dad. Get. Shang-Chi yang kini dapat mengendalikan serangan 10 cincin terus berusaha untuk menyerang ayahnya. Tiba saatnya di mana Shang-Chi bisa dengan mudah membunuh ayahnya, namun karena ketidaktegaannya terhadap ayahnya, akhirnya ia pun mengurungkan niatnya. Di sisi lain, pimpinan iblis pun berhasil keluar dari dalam gerbang penjara. Seketika, monster itu pun menyerang Shang-Chi, namun Wenwu berhasil melindungi Shang-Chi dan malah ia dimakan rohnya oleh iblis itu. Sebelum benar-benar mati, Wenwu masih sempat memberikan 10 cincinnya kepada Shang-Chi. Tiba-tiba datanglah naga yang ditunggangi oleh Xiaoling dan langsung menyerang monster iblis itu. Shang-Chi lalu ikut join menaiki naga tersebut dan terjadilah perang yang sangat epik antara naga dan monster iblis penghisap nyawa. Ketika iblis itu berhasil menguasai pertarungan, ia pun langsung akan memakan nyawa dari naga tersebut. Namun, tidak semudah itu Ferguson. Datanglah panah ditembakkan oleh Katy yang langsung menembus leher iblis itu. Karena iblis yang kesakitan, hal itu pun dimanfaatkan oleh Shang-Chi dan Xiaoling untuk melancarkan berbagai serangan. Dengan dibantu naga, Xiaoling dan Shang-Chi pun mampu memasukkan 10 cincinnya ke dalam tubuh iblis itu. Dan seketika makhluk itu pun meledak. Setelah peperangan selesai dan dimenangkan oleh pihak Shang-Chi, mereka pun pada malam harinya melakukan penghormatan kepada para arwah yang telah gugur dalam perang tersebut. Pada kredit scan, kita diperlihatkan saat Shang-Chi dan Katy didatangi oleh Wong, di mana Wong menanyai bahwa apa benar Shang-Chi memiliki 10 cincin. Setelah ia tahu hal itu benar, Wong lalu mengajak Shang-Chi dan Katy melewati sebuah portal yang ia miliki. Katy dan Shang-Chi lalu diperkenalkan dengan Bruce dan Carol. Wong lalu menjelaskan bahwa 10 cincin milik Shang-Chi telah dirasakan di daerah bernama Gamartaj, dan cincin itu sebagai sebuah sinyal dari mereka. Pertemuan itu pun mereka anggap sebagai penyambutan kepada Shang-Chi atas bergabungnya Shang-Chi ke grup MCU. Lalu di sisi lain, Xiaoling kini telah menjadi pimpinan dari Ten Rings menggantikan ayahnya Wenwu. Dan cerita pun selesai. Terima kasih Sobat Rebahaners telah menyaksikan ulasan kali ini. Nilai moral yang dapat kita ambil dari film ini adalah, sebenci apapun kita kepada orang tua, pasti kita tidak akan tega untuk melukainya.
Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam Project Film.